Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada diri kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi. Ya, saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun standar kompetensinya adalah meningkatkan keimanan kepada qada-qadar Allah, sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan tanda-tanda keimanan dan menerapkan hikmah beriman kepada qada-qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita membahas terkait dengan apa itu qada, apa itu qadar. Qada itu memiliki beberapa pengertian, yakni hukum, ketetapan pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Yakni sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu qada ini, hukum ini, ketetapan ini. Nah, sedangkan qadar adalah kepastian, peraturan, ukuran, atau kita sebutnya dengan kenyataan perwujudan ketetapan Allah terhadap semua makhluknya sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau kita sering nyebut kadar, itu berarti kita menyebut dengan qada, qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Al-Furqan ayat 2. Nanti silakan ditulis ayat dan artinya ya. Walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang di dunia itu adalah milik Allah, maka segala sesuatu itu diatur oleh Allah, bukan diatur oleh manusia. Setelah kita mengetahui terkait dengan pengertian, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya qada dan qadar Allah itu berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan, bagikan rencana dengan perbuatan. Nah, adapun perbuatan Allah berupa qadarnya sesuai dengan ketentuannya. Jadi sesuai dengan rencananya. Bagaimana ketika Allah merencanakan, itu pula yang akan Allah laksanakan. Nah, kita sebagaimana manusia itu adalah kita wajib iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Lelaki ini bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, dan ihsan. Maka saat itu Rasulullah SAW menjawab tentang keimanan adalah hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qada qadarnya, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki itu menjawab, Tuhan benar. Dan ketahuilah, laki-laki ini adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Sebagai orang yang beriman, kita harus rela, ridha, menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang tidak ridha dengan ketentuan qadaku, qadarku, dan tidak sabar terhadap bencanaku akan atasnya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan antara qada qadar dan ikhtiar adalah iman kepada qada qadar dan percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi
makhluknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya ke dalam dirinya dan menuliskan 4 ketentuan atas dirinya, yakni tentang rezeki, ajal, amal perbuatan, dan jalan hidupnya, yakni sengsara atau bahagia. Jadi Allah itu sudah mengatur semuanya. Allah itu sudah menata semuanya. Nah, tergantung bagaimana ikhtiar kita. Adapun ikhtiar ini lebih dijelaskan dengan 2 hal, yakni takdir mu'allaq dan mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, yakni ini bisa dirubah. Sesuatu dalam kuasa manusia. Manusia wajib berikhtiar, harus melakukan. Yang kedua adalah takdir mubram, takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak bisa diusahakan. Ini sudah kuasanya Allah. Maka dalam ini ada lingkaran Allah Subhanahu wa taala yang mengelilingi manusia, dan manusia tidak berhak dan tidak akan pernah mampu untuk merubahnya. Hikmah iman kepada qada qadar Allah, yakni pertama, melatih diri untuk bersyukur dan bersabar atas segala ketentuan Allah atas diri kita. Kita syukuri apapun itu, dan hal yang kita terima juga kita bersabar. Kemudian menjauhkan diri dari sikap sombong dan putus asa, tidak jadi sombong dan putus asa terhadap ketentuannya. Kemudian memupuk sifat optimis dan giat bekerja, karena sesuatu kita harus ikhtiarkan. Yang keempat adalah menenangkan jiwa. Insya Allah cukup materi untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Untuk absensi dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.